Soekarno. Hai, perkenalkan nama saya Widiani. Saya sebagai istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Hai, perkenalkan nama saya Manda Tebulun. Saya berperan sebagai Hayuti. Saya Dia Pratiwi sebagai Hairul Pame. Lanjut. Hai, perkenalkan nama saya Safarudin. Saya berperan sebagai Belanda. Perkenalkan nama saya Sila Azhar. Saya berperan sebagai Panglima Imam dan Traduksi. Hai, perkenalkan nama saya Ananda Putri Adena Sution. Saya berperan sebagai Maeda. Perkenalkan nama saya Sarah Bolan. Saya berperan dari Wikana. Hai, perkenalkan nama saya Marisa Stefani Rumorbo. Saya berperan sebagai Siti. Perkenalkan nama saya Mia Fadila. Saya berperan sebagai Subandro. Perkenalkan nama saya Dia Sandia Wisitanda, di sini saya sebagai Katrin. Perkenalkan nama saya Adelia Santri, di sini saya berperan sebagai Lagi. Perkenalkan nama saya Dewa Nadifa, saya berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan nama saya Siti Rahmawati Bangun, saya berperan sebagai Atta. Perkenalkan nama saya Rita, di sini saya sebagai Darwin. Setelah pasukan Jepang dari Angkatan Laut Kaigun berhasil menguasai Kalimantan dan Angkatan Laut Rikugun berhasil menguasai Palembang, terbukalah kesempatan Jepang untuk menguasai Jawa yang merupakan pusat kekuatan Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetah, Jawa Barat, dan Kragen Jawantaka. Pasukan yang mendarat di Eretan dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang. Mereka kemudian bergerak ke Subang dan berhasil menguasai lapangan terbang Kalijati. Dari Kalijati, pasukan Jepang menyerbu Bandung dari arah utara pada tanggal 5 Maret 1942. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerangan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerangan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Kedatangan saya ke sini ialah meminta penyerahan lokal dari pihak Jepang untuk pihak Belanda. Baiklah, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus menyerahkan semua pasukan serikat di Jawa. Saya tidak setuju dengan syarat itu. Semua terserah kamu. Jika pihak Belanda tidak mau memenuhi persyarat itu, tidak ada jalan lain daripada meneruskan pertempuran. Belanda akan mendapat serangan dengan segera. Bandung akan kami hujani bom oleh kapal-kapal terbang yang sudah siapkan di lapangan terbang ini. Walaupun begitu, saya akan memberikan kesempatan terakhir. Baiklah kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mengakui kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan Pangkalan Udara Kalijati serta penyerahan total semua pasukan serikat di Jawa kepada Jepang. Terima kasih. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan ini bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumandangkan propaganda Gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Kami Jepang akan mengikuti Perang Pasifik dan jika kami menang, maka bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaannya dan kami berjanji untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Oleh karena itu, saudara-saudara Indonesia, saya minta pada kalian
semua untuk bergabung dengan kami dan berikan semangat serta tenaga kalian agar kami dapat mencapai kemenangan dalam peperangan ini. Alasan itu belum cukup bagi kami. Kami sudah membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami juga akan memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih dan berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia serta bangsa Indonesia untuk menyanyikan lagu kebangsaan bersama dengan kebangsaan Jepang. Baiklah kalau begitu kami percaya. Lalu organisasi apa yang kalian maksud dengan gerakan 3A itu dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membuat kalian menuju kepada kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kepentingan kalian dan kami akan mencoba membantu. Maka dari itu, himpunlah semua orang untuk mengikuti organisasi ini. Baiklah. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Regimen Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Tarouchi. Silakan duduk. Terima kasih. Soekarno Hatta Regimen, saya ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ini tidak dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Ya, saya sangat setuju dengan Anda, Bung. Tetapi tetap saja kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakan dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh sebab itu, berarti telah terjadi kekosongan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus segera mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Siapa yang akan memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul! Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi, begini Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kami meminta kepada Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang untuk merumuskan masalah itu. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu apa yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang memproklamirkan kemerdekaan, karena PPKI adalah badan
Kami tidak ingin kemerdekaan yang kami peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Proklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi kemerdekaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan ada pertumpahan darah dan peperangan besar-besaran pada esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Di batang leherku, serahlah saya kepada sana. Penggal kepala saya, jangan tunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk menjadi tuan rumah di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak sendiri memproklamasikan kemerdekaan itu? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa tidak kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah bicarakannya baik-baik kepada Jepang. Saya takut Jepang akan melakukan tipu muslihat. Jika kita salah tindakan, maka terjadinya pertumpahan darah. Ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa menentukan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena takut akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau memang Anda masih berpendapat begitu, kami mohon undur diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpri, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok Khairul Saleh, Sudanko Singgih yang merupakan tentara PETA melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus dibentuk oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara PETA akan selalu ada di belakang Anda jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sudanko Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut. Sesampainya di Rengas Dengklok, ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno, Hatta, dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami, Bung, dan kami memerintahkan, Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang paling tepat.
Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat mempertimbangkan dengan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku, tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang paling baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu itu semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu hari Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci Al-Quran yang diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak muda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompipeta setempat, Sudanko Suboyono, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Baiklah Bung Karno, pakai saja rumahku, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rencana teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang telah hadir dalam rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Seharusnya naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hadirin, Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. tolong ketikkan Sayuti. Baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya tolong kita saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti.
Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan atas kemerdekaan kita. Oh ya Pak, bagaimana perancangan proklamasi untuk besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih, tidak apa-apakah? Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kalau kita namakan bendera ini dengan sang saka merah putih? Ide yang bagus, bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih, menjadi sang saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera es Suhud, mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan, tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Adegan yang telah berlangsung, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan es Suhud diiringi lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Proklamasi menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan mendapatkan hak sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Proklamasi menjadikan kedudukan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa-bangsa dan negara lainnya. Jayalah Indonesiaku, Indonesia merdeka.